Alkitab berkata bahwa orang bebal berkata dalam hatinya bahwa tidak ada Allah. Tercatat di dalam Mazmur 14 ayat yang pertama. Kemudian kalau kita melihat di dalam Mazmur 53 ayat yang kedua. Jadi pernyataan Alkitab ini jelas sekali memperlihatkan bagaimana sikap seorang ateis. Di mana pada dasarnya orang ateis itu menolak keberadaan Allah. Kalau kita memperhatikan tokoh-tokoh ateis di abad yang ke-19, misalnya Friedrich Nietzsche berpendapat bahwa Allah itu sudah mati. Dan Feuerbach berkata bahwa sesungguhnya Allah tidak ada. Tetapi yang ada itu hanya di dalam pikiran-pikiran manusia sendiri. Sehingga manusia itu menyembah dewa, itu bukan Allah. Kemudian Karl Marx itu memandang bahwa kehidupan manusia hanya ditentukan oleh bidang ekonomi. Yang tentu saja di dalam pandangan demikian tidak ada tempat bagi agama, metafisika, dan termasuk keberadaan Allah. Tidak ada tempat. Kemudian Bertrand Russell itu berkata bahwa tidak cukup bukti baginya untuk mempercayai keberadaan Allah. Sehingga oleh karenanya tidak mempercayai. Jadi dari pandangan beberapa tokoh ateis itu, di sini saya akan menjelaskan. Kita akan bagi dua. Yang pertama itu tentang ateisme dogmatis. Ateisme dogmatis ini adalah golongan ateis yang percaya bahwa Allah memang mutlak tidak ada. Kalau kita menanggapi ini, jika mereka mutlak percaya bahwa Allah itu tidak ada, maka berarti mereka sudah memiliki pengetahuan yang komprehensif secara menyeluruh. Mereka sudah mengetahui secara lengkap baik alam semesta ini, kemungkinan apa yang terjadi di dalam alam semesta, bahkan di luar atau yang melampaui alam semesta ini mereka sudah tahu. Sehingga mereka berani menyimpulkan bahwa tidak ada cukup bukti tentang Allah, sehingga mereka tidak percaya. Sayang sekali, karena kenapa? Tidak mungkin manusia memiliki pengetahuan selengkap itu. Kita adalah hanya manusia yang berdosa dan terbatas. Pengetahuan kita tidak sekomprehensif itu. Kita tidak dapat menyimpulkan tentang bukti-bukti bahwa tidak ada bukti tentang Allah. Kurangnya bukti tentang Allah. Karena baik akan apa yang terjadi kita tidak tahu. Seluruh alam semesta kita tidak tahu. Bahkan yang melampaui alam semesta kita tidak tahu. Jadi argumentasi daripada ateisme dogmatis ini sangat tidak berdasar sekali. Justru menunjukkan kekurangan daripada argumentasi tersebut. Kemudian kalau kita melihat ateis skeptis, meyakini bahwa tidak cukup bukti juga tentang keberadaan Allah, maka mereka tidak percayakan keberadaannya. Nanti kita akan jawab tentang bukti keberadaan Allah. Jadi pada intinya mereka ragu, tidak ada bukti, tidak cukup, sehingga mereka tidak percaya. Ini sama halnya juga dengan ateisme dogmatis. Mereka mutlak mengatakan tidak ada Allah, dan kemudian kalau skeptis ini karena kurang bukti, tidak cukup bukti. Nah ini sama juga. Seharusnya mereka tidak bisa berargumentasi demikian. Karena sejauh manakah usaha mereka membuktikan bahwa Allah itu ada? Sejauh manakah bisa mereka membuktikan bahwa betul-betul kurang bukti? Dan kalau memang mereka mengatakan tidak cukup bukti untuk keberadaan Allah, mengapa mereka harus menjadi ateis? Mengapa tidak menjadi panteis atau yang lainnya? Karena tidak cukup bukti tentang Allah, mengapa harus menjadi ateis? Nah, ini adalah argumentasi yang tidak berdasar sekali. Nah, coba kita lihat kembali tentang pandangan Bertrand Russell ini. Katanya begini, jika kita menerima keberadaan Allah, maka hukum moral hanyalah hasil kesewenang-wenangan Allah, atau sebaliknya. Jika kita menerima hukum moral yang objektif, yang berada di luar Allah, maka Allah bukanlah lagi Allah, karena dia harus tunduk kepada hukum moral. Jadi kalau kita pikir begini, jika kemungkinan pertama yang benar, maka hukum moral objektif itu sebenarnya tidak ada. Dan Allah adalah Allah yang bersifat sewenang-wenang. Ini menurut Bertrand Russell.
Jadi kalau kita menerima bahwa hukum moral itu sewenang-wenang dari Allah, berarti itu suka-sukanya Allah tentang hukum moral. Kemudian, jika kemungkinan kedua yang benar, maka Allah bukan lagi Allah karena ada yang lebih tinggi dari dia, yakni hukum moral yang objektif. Ini jebakan yang sangat bahaya sekali. Jikalau hukum moral itu berada di dalam Allah, maka itu bukan lagi Allah karena dia Allah yang sewenang-wenang atas hukum moral. Jikalau hukum moral di luar Allah, maka kita tidak perlu percaya Allah. Karena masih ada di luar Allah yang lebih tinggi, yaitu hukum moral. Nah, kalau kita menanggapi ini bagaimana? Memang sulit. Tapi coba kita perhatikan. Dengan standar apakah seorang Bertrand Russell memberikan penilaian penghakiman terhadap Allah seperti itu? Kalau memang dia mengatakan Allah itu sewenang-wenang karena dia adalah Allah sendiri, dan seolah-olah sewenang-wenang di dalam hukum moral. Pertanyaan kita selanjutnya adalah, bukankah sewenang-wenang Bertrand Russell untuk memberikan penilaian pada Allah? Itu adalah sewenang-wenang daripada Bertrand Russell. Artinya itu adalah opini atau pendapatnya sendiri, sehingga menjadi standar untuk menilai Allah. Jadi coba kita pikir begini. Seorang Bertrand Russell, dia memberikan pendapat tentang Allah. Lalu penilaian terhadap Allah itu menjadi standar untuk menyalahkan daripada keberadaan Allah. Ini logikanya ini sangat bahaya sekali. Jadi seolah-olah di atas Allah ada penilaian seorang Bertrand Russell. Nah, jadi kita hati-hati di sini. Pada saat dia mengatakan Allah itu sewenang-wenang dan Allah itu di luar hukum moral, ini kita sangat hati-hati. Kita sedang ikut di dalam argumentasi atau opini daripada Bertrand Russell. Nah, bagaimana menanggapi seluruh daripada pandangan-pandangan ateis itu? Kita kembali kepada Alkitab. Alkitab berkata bahwa tentang bukti keberadaan Allah sudah disediakan Allah sendiri di dalam Alkitab. Pertama-tama, bukti itu terdapat di dalam alam ciptaan Tuhan. Itu adalah bukti keberadaan Allah. Di dalam Mazmur 19 ayat ke-2 sampai ke-7, di dalam Roma pasal yang pertama ayat 19 sampai 20. Seluruh alat ciptaan Tuhan itu adalah bukti daripada keberadaan Allah karena karya Allah sendiri. Yang kedua, bukti keberadaan Allah itu adalah bukti yang Tuhan letakkan di dalam hati nurani atau pikiran manusia. Itu terlihat di dalam Roma pasal yang kedua ayat ke-14 sampai 15. Jadi seharusnya baik di dalam hati nurani, pikiran manusia, dan alam ciptaan ini sudah cukup bukti. Tetapi semua bukti ini merasa tidak cukup. Manusia berdosa sengaja menindas bukti-bukti ini. Karena kenapa? Karena kelaliman mereka menolak bukti-bukti tentang keberadaan Allah yang cukup itu. Itu tercatat di dalam Roma pasal yang pertama ayat ke-18. Jadi bukti hati nurani dan alam ciptaan Tuhan itu di dalam teologi reform itu disebut dengan wahyu umum. Jadi kalau orang ateis berargumentasi apapun tentang keberadaan Allah, sesungguhnya wahyu umum, yaitu alam ciptaan Tuhan dan hati nurani manusia itu sudah cukup bukti tentang keberadaan Allah itu sendiri.